Ini salah satu ruang quality time atau ruang favoritnya customer. Nonton TV, santai di sini. Dan ini kursi ini pas view-nya bisa nonton TV, diputar sedikit nonton kolam. Tuh. Halo, selamat malam teman-teman. Kita masih di area yang sama ya, masih di PIK 2 di Jakarta. Nah, ini adalah salah satu kolam natural juga yang waktu saya posting di IG dan di sosmed ini yang like-nya dan apa namanya penontonnya paling banyak ini. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit. Jadi awal mula ini waktu kita diminta ke sini ini sebetulnya kolam yang existing di sini ini seperti kayak kolam apa ya, kolam hias lah ya saya bilang ya. Jadi seperti kolam renang pakai mosaik, kemudian ada beberapa air mancur di tengah seperti itu. Dan memang waktu itu tidak diperuntukkan ada airnya, kosong lah istilahnya. Oh, awalnya kosong. Betul. Nah, kebetulan beliau ini adalah satu grup teman baik juga yang kita yang kemarin habis setting di PIK 2 juga. Yang kita kemarin vlog kemarin. Betul, yang kolamnya pasangan batunya sampai bawah. Nah, singkat kata, waktu itu di sana udah mulai pengerjaan, kita survei ke sini sekalian. Nah, ini yang saat itu menjadi PR adalah saat itu tuh kanan kirinya ini sempit sekali. Ini lebarnya ini cuma 2 meter lebih sedikit. Jadi kalau teman-teman lihat kolam ini modelnya memanjang dan letter L. Nah, kemudian salah satu tingkat kesulitan lagi, ini dinding tinggi, ini kaca, itu kaca. Belakang kita ini juga kaca. Jadi inilah yang menjadi PR buat kami, karena mungkin teman-teman udah tahu bahwa Blaze itu kepengen bikin kolamnya itu bisa menghadirkan suasana yang berbeda, dan tentu saja dengan desain konsep sesuai kemauan customer, tapi kita settingkan yang the bestnya gitu. Nah, waktu itu saya tanya, Pak, mau nggak saya bikinin natural, tapi naturalnya nggak terlalu kompleks, dalam artian pemilihan batu dan tanamannya nggak terlalu yang gede-gede, nggak terlalu yang ekstrim, dan pasangan batunya jangan sampai bawah. Nah, betul. Kenapa? Saya kasih tahu teman-teman, ini lebar 2 meter lebih sedikit. Kalau pasangan batu sampai bawah, saya perlu pondasi di kanan di kiri untuk masang batunya ini bisa sampai 40 sampai 60 cm. Betul. Artinya kanan 40, kiri 40 bisa berkurang hampir 1 meter. Akhirnya makin sempit lagi nanti ini tinggal segini. Oh iya. Iya kan? Nah, makanya kan di situ sekali lagi kita ini mesti jeli ngelihat kondisi, ngelihat tempat, ngelihat landscape, dan intinya beliau bahkan beliau ngomong udah saya percayain ke Pak Ade, percayain ke Blaze gitu. Nah, batu yang kita pilih teman-teman kalau lihat ini tidak terlalu banyak macamnya seperti yang di satunya. Ya, di sini hanya 4 macam batu. Yang pertama itu batu lempeng-lempeng yang bentuknya tipis-tipis, itu sebetulnya masih masuk batu jenis batu Merapi. Yang kedua itu batu sungai yang bulat-bulat agak gede. Ya, bisa lihat. Yang ketiga ini batu koral. Nah, yang keempat, yang lempeng-lempeng begini tapi bentuknya ini seperti kayak apa ya, kayak naik-naik ke atas tuh, kayak yang di air terjun, yang di sisi sini. Jadi ini hanya 4 macam. Kenapa Pak kok cuma sedikit 4 macam? Sekali lagi menyesuaikan dengan tema dan konsepnya. Nah, kemudian kita setting, kita pasang batu, tanaman juga secukupnya, kita tambahin ornamen kayu, lumut dan lain-lain. Jadilah seperti ini. Dan puji Tuhannya customer-nya happy sekali. Gitu. Nah, teman-teman, saya mau sedikit edukasi. Kolam ini kedalamannya 1,20 meter kalau saya nggak salah ingat ya. Filternya lebih dalam sekitar 1,5 meter, menggunakan sistem filtrasi konvensional. Jadi ada mekanik sikat brush, mekanik jet mat, biologisnya biostone dengan biocube, ada 2 chamber. Kemudian pompa, UV dan lain-lain standar. Nah, satu yang menarik adalah mungkin kalau di vlog-vlog sebelumnya saya belum sempat bahas, ini ada yang namanya alat UPS. Nih, nama kesini teman-teman. Oh, nah alat ini adalah sebagai emergency apabila listrik mati,
Dan kebetulan di rumah ini juga nggak ada diesel, meskipun saya tahu bahwa di Jakarta itu jarang mati lampu. Memang nggak kayak di Puri atau di Semarang, langganan itu. Sebulan minimal sekali 2 kali tempat saya pasti mati lampu. Ya, tapi tetap alangkah baiknya kita sediakan backup. Termasuk yang di beliau satunya yang di teman beliau yang batunya sampai bawah itu juga sebetulnya ada UPS-nya. Tapi kemarin kita nggak bahas. Nah, ini tuh intinya jangan tanya saya detailnya ya, sekali lagi saya udah serahkan ke orang saya dan memang beliau ahli di bidang listrik. Settingnya, equipmentnya, komponennya juga jangan tanya saya, pusing udah. Tapi intinya adalah bahan-bahan utamanya ini aki kering, ya, power, seperti kayak adaptor, kemudian saklar dan panel-panel, kemudian ada alat yang untuk switch otomatis, jadi listrik mati dia nyala, aeratornya, listrik hidup dia ngecas. Nah seperti itu. Nah mungkin nanti lain waktu kita akan demokan lebih detail, tapi kali ini kita akan bahas mengenai kolam filtrasi dan sistem backupnya. Nah, ikan di sini saat ini ada 16 ekor. 16 ekor nih. Ya, 2 ekor masih di Semarang yang paling gede. Dan ukuran rata-rata di kolam ini antara 35 BU sampai 50 BU. Ya, dan ini kebetulan mayoritas didominasi jantan, ada beberapa betinanya. Nah, sekali lagi, kenapa agak remang-remang Pak? Karena kita kepengen nikmatin suasana syahdunya. Nah, kalau memang kepengen jelas ikannya, ayo kita udah settingin juga lampu mayin. Wis, lampu mayin, bukan mayin-mayin. Yuk, Norma kesana biar tahu bedanya. Oke, 1, 2, 3. Ces. Istimewa. Jadi warna tanaman, warna ikan dan lain-lain itu dengan lampu mayin itu menjadi lebih cerah, menjadi lebih tajam. Kehijauannya ini kalau tanamannya seperti yang di Jogja, tanamannya ada bunganya merah, ada bunganya kuning, itu kena lampu mayin itu juga lebih nyala. Makin nyala ya? Ya, dan bahkan kemarin saya juga baru tahu oleh ownernya Mayin, salah satu ownernya, beliau cerita ke saya, bahkan untuk di paludarium, aquascape itu lampu mayin itu sudah dipakai untuk menambah estetika waktu malam juga. Gitu. Nah, ikannya juga keren-keren ini teman-teman, ikan-ikan pilihan semua. Ini udah total berapa ini? Saat ini baru 16. 16. Nantinya beliau rencana totalnya 18. Ya, ada 2 ekor yang masih di Semarang lagi kita karantina karena itu beda sumber. Dan nanti kita akan aturin waktu masuk ke sini pun kita akan persiapkan semua baik secara kesiapan kolam, karantina dan lain-lain. Intinya kita pasti akan usahakan yang terbaik demi keamanan ikan jangka panjangnya seperti itu. Nah, air terjunnya ada 2. Mungkin kita balik dari sana ya. Ini kan, ini sekali lagi ya teman-teman, yang menjadi salah satu tantangan dan PR di saya adalah ini sebetulnya mau dilihat dari sudut mana aja enak. Ya, enggak percaya ya. Ini kita lihat ke sana, teman-teman dan Norma udah lihat. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kiri. Wah, boleh. Ini ada beberapa sisi. Ada beberapa sisi dan kebetulan memang kolam ini dikelilingi oleh kaca. Tuh, dari sini nih. Tuh, dari sini kita view-nya yang samping kanan landscape-nya. Oke, tuh, ini kelihatan nih. Batunya kelihatan jelas, kemudian akar-akarannya dan beberapa planting batunya juga kelihatan jelas. Nah, sekarang kita ke sini. Ini salah satu ruang quality time atau ruang favoritnya customer. Nonton TV, santai di sini. Dan ini kursi ini pas view-nya bisa nonton TV, diputar sedikit nonton kolam. Tuh. Nih, kamu lihat dari sini, dari kaca. Jadi air terjunnya pun ada yang menghadap ke ruangan ini. Oh iya. Ada yang menghadap ke sana. Nah, sekali lagi memang tujuan kita menyeting seperti ini supaya customer yang ada di rumah ini mau nonton dari mana itu bisa kelihatan, estetiknya ini bisa kelihatan bagus seperti itu. Nah, air terjun tuh intinya juga jangan bingung, lupa kok bisa keluar kanan kiri, ya tinggal pipanya di T aja, dibagi 2, yang satu output yang sebelah sini, yang satu output di sebelah sana. Tinggal nentuin posisinya. Betul, nentuin posisinya. Nah, yang penting memang intinya flow kolam itu usahakan satu garis lurus ke sana dulu, kemudian ada skimmer yang di ujung sana, plus yang di sudut sini, terus arusnya dorong balik ke sini. Jadi kalau secara teori itu dia muter circle-nya seperti ini. Tuh kan, bahkan ini kan ada lift ya. Kemarin juga customer ini sempat cerita turun dari lift, wah keren Pak, dari lift turun ke bawah ngelihat kolamnya juga, pemandangan batunya, pohonnya dan lain-lain juga keren gitu kan. Nah tuh, ya seperti ini teman-teman ya. Jadi itulah yang kita berusaha berikan untuk customer-customer yang sudah menggunakan Blaze Group untuk membuat kolamnya. Intinya kita kepengen settingnya itu yang indah, baik secara estetikanya,
secara filtrasinya, kualitas ikannya, kemudian komponen-komponen pendukung sekitarnya, itu juga kita ibaratnya akan berikan yang terbaik. Nah ini kalau saya andaikan dikasih space lebih lebar lagi, Norman dan teman-teman, wah settingan batunya dan lain-lainnya bisa lebih maksimal. Nah oke ya, sekali lagi saya pengen ini satu, mumpung ada contoh. Boleh. Ini intinya dari Desember minggu kedua, ini Januari minggu kedua juga lebih sedikit. Berarti ini baru 1 bulan lebih sedikit. Nah ini pohon-pohonnya ini sudah mulai panjang-panjang nih. Nah ini memang kalau teman-teman itu berbicara konsep natural, ada planting tanaman dan pohon, ini memang sedikit-sedikit nih kalau pas ada yang liar terlalu nih, lihat nggak? Ini manjang sendiri, yang lain kan bentuk Ya. seperti ini. Nah yang gini-gini ini dipotongin teman-teman. Jangan nunggu terlalu liar, jangan nunggu terlalu lebat, nanti makin sulit. Jadi Nih. bentuknya pun jadi hilang. Jadi hilang bentuknya. Bonsai ini bonsai apa ya, ini aku lupa ya, penting putri atau apalah. Pokoknya intinya yang liar-liarnya, nyerongot-nyerongotnya terlalu tinggi, kita kurangin supaya bentuk tanamannya dan estetiknya ini tetap terjaga. Tuh udah rajin lagi kan. Jadi kita buang ke sampah. Ya kapasitas kurang lebih kolam plus filter ini 20 tonase teman-teman. Dan ini menggunakan hanya konvensional. Kalau teman-teman ingat yang di Peak satunya double filtrasi, under gravel dan konvensional. Makanya juga harga RAB-nya lebih tinggi yang di sana, karena otomatis untuk medianya juga double 2. Kalau yang di sini hanya konvensional. Seperti itu. Ya mungkin cukup ya. Kita mau bahas apa lagi? Wah, mantap ini gua aja. Cukup ya. Nanti next kalau ikannya udah lengkap, sudah mulai feeding normal, kita nanti visit ke sini lagi. Wah, tapi yang pasti kalau Jakarta kita bakal sering bolak-balik, karena kita masih ada 1, 2, 3 proyek di Jakarta, yang 3 masih berjalan, yang sedang progres berjalan, ada yang 1 rumahnya lagi dibangun, yang 1 udah jadi, itu ada 3 lagi juga. Jadi intinya Jakarta ini memang menjadi salah satu kota yang sudah langganan. Ya semoga intinya dengan kehadiran Blaze di Jakarta ini juga bisa memberikan nuansa kolam yang ibaratnya natural maupun minimalis yang terbaiknya. Sekali lagi mungkin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang pas ya teman-teman tinggal skip atau nggak usah dipakai. Tapi siapa tahu dari apa semua yang saya sharingkan tadi, kalau bisa menginspirasi, mengedukasi, saya juga lebih senang sekali. Ya, saksikan terus, ikuti terus Blaze Channel ke depan. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.